terkait dengan UU KUHP, UU ITE, UU Pers, dan pasal-pasal relevan. Kajian ini akan mengacu pada kasus terbaru seperti pembatalan gelar Dr. Bahlil oleh UI, kasus anak sekolah disuruh menggonggong, dan kasus lain yang relevan. Instruksi tugas individu. Judul makalah, pilih judul yang relevan dengan fokus kajian, misalnya analisis kode etik media dan hukum dalam kasus pembatalan gelar akademik oleh Universitas Indonesia. Kajian hukum UU IE terhadap penyebaran berita viral, studi kasus anak sekolah disuruh menggonggong. 2. Sistematika makalah. Berisi judul, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen, dan tanggal. Abstrak ringkasan isi makalah, maksimal 290 kata, yang mencakup latar belakang, analisis, dan kesimpulan. Pendahuluan latar belakang kasus, tujuan dan manfaat kajian. Kajian teoritis, penjelasan tentang kode etik media, deskripsi hukum terkait UU KUHP, UU ITE, UU Pers, penjelasan pasal hukum yang relevan. Pembahasan kasus, penjelasan kasus yang dipilih, analisis hukum terhadap kasus berdasarkan undang-undang yang relevan. Evaluasi pelanggaran kode etik media jika ada. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan hasil analisis. Rekomendasi kepada media, publik, atau pembuat kebijakan. Daftar pustaka, gunakan format standar seperti apa atau ATATA untuk menyusun referensi. 3. Presentasi PEPA. Buat presentasi dengan alur berikut. Slide 1, judul dan identitas. Judul presentasi, nama mahasiswa dan mata kuliah. Slide 2, pendahuluan, latar belakang dan tujuan penelitian. Slide 3 dan 4, kajian teoritis. Penjelasan kode etik media dan hukum terkait. Slide 5, analisis kasus, deskripsi kasus, dan analisis hukum. Slide 2, kesimpulan, ringkasan temuan, dan rekomendasi. Tab-tab berbentuk dan diskusi. 4. Format dan pengumpulan. Makalah, panjang makalah 6-10 halaman. Spasi 15, font Times New Roman, ukuran 12. PPT, maksimal 10 slide, isi padat dan relevan. Pengumpulan makalah dalam format PDF, PPT dalam format PowerPoint atau PDF. 5. Kriteria penilaian, kelengkapan analisis, keseluruhan aspek kode etik media dan hukum dibahas. Kesesuaian dengan kasus, analisis relevan dengan kasus yang dipilih. Kreativitas dan presentasi, slide PPT menarik dan informatif. Kepatuhan pada format, makalah mengikuti format yang ditentukan. Referensi kasus dan undang-undang pembatalan gelar akademik oleh UI, analisis hukum dan etika tentang klarifikasi dan pelaporan media. Kasus anak sekolah disuruh menggonggong, studi kode etik media dalam penyebaran berita viral dan peran UU ITE. Kasus lainnya, misalnya pelanggaran privasi, berita bohong, atau pencemaran nama baik. Mahasiswa diharapkan menggunakan referensi primer, teks UU dan kode etik, artikel jurnal, serta sumber berita kredibel untuk memperkuat analisis mereka. Dapat memilih 2 tematika makalah yang diusulkan untuk aktivitas kelas. Setiap mahasiswa dapat memilih 2 tema yang relevan untuk dianalisis berdasarkan aspek hukum dan kode etik media. 10 kasus aktual. 1. Kasus siswa disuruh menggonggong oleh orang tua siswa. Analisis terkait etika pemberitaan dalam isu kekerasan verbal dan implikasi UU ITE dalam pemberitaan viral. 2. Judi online dan peran media dalam penyebarannya. Studi tentang tanggung jawab media dalam menghindari normalisasi judi online, serta penerapan UU ITE dan kode etik jurnalistik. 3. Dugaan pelanggaran hukum dalam pilkada. Kajian tentang netralitas pemberitaan dan dampak pelanggaran UU Pers dalam pemilu lokal. 4. Dugaan identitas ganda Jaksa Agung. Analisis keakuratan dan verifikasi dalam pelaporan media terkait pejabat publik, serta peran UU Pers. 5. Kasus berita palsu tentang bantuan bencana. Studi etika dalam pemberitaan berita hoax yang melibatkan distribusi bantuan bencana serta sanksi hukum berdasarkan UU ITE. 6. Penyebaran video kekerasan di sekolah oleh media sosial. Kajian kode etik media dalam meliput kekerasan anak dan pelanggaran privasi sesuai UU KUHP. Kasus pemanfaatan media untuk Black Campaign pemilu. Analisis etika pemberitaan yang melibatkan propaganda politik, serta pelanggaran UU Pers dan UU Pemilu. 8. Pemberitaan berlebihan tentang gaya hidup artis. Kajian kode etik media dalam penyampaian berita yang hanya mengejar sensasi, termasuk UU ITE terkait privasi. 9. Dugaan korupsi dana desa dan ekspos media. Studi tanggung jawab media dalam memverifikasi informasi korupsi sesuai kode etik jurnalistik dan UU tindak pidana korupsi.
10. Kasus pemalsuan identitas dalam penjualan produk di media online. Analisis etika pemberitaan dan peran media dalam memverifikasi fakta sesuai UU ITE. Sistematika makalah 1. Judul, pilih sesuai tema yang relevan. Misalnya, etika pemberitaan media dalam kasus kekerasan verbal di sekolah. Analisis pemberitaan judi online, pelanggaran kode etik jurnalistik dan UU ITE. Latar belakang kasus, rumusan masalah dan tujuan analisis. Landasan teori, penjelasan UU terkait UU Pers, DLLR, prinsip kode etik jurnalistik. Pembahasan kasus, kronologi dan deskripsi kasus. Analisis pelanggaran hukum dan etika berdasarkan kasus yang dipilih. 5. Kesimpulan dan rekomendasi, ringkasan temuan. Saran untuk media, pemangku kepentingan atau masyarakat. 6. Daftar pustaka, gunakan sumber primer seperti teks undang-undang, artikel ilmiah, dan pemberitaan terpercaya. Instruksi aktivitas kelas. Setiap mahasiswa memilih 2 tema dari daftar kasus untuk dianalisis. 2. Hasil analisis dituangkan dalam makalah individu dengan mengikuti sistematika yang telah ditentukan. 3. Mahasiswa diminta membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint dengan isi singkat dan informatif, maksimal 10 slide. 4. Presentasi dilakukan dalam diskusi kelas, diikuti dengan tanya jawab dan debat. Melalui pendekatan ini, mahasiswa akan memahami implikasi hukum dan kode etik media secara mendalam dan relevan dengan peristiwa terkini. Disertai analisis implikasi penegakan hukum, serta fenomena ketimpangan keadilan di Indonesia. 1. Pasal tentang pembunuhan berencana. Pasal 340 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Implikasi dalam pemberitaan, media harus berhati-hati dalam melaporkan kasus pembunuhan berencana agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Sensasionalisme dapat menciptakan opini publik yang memengaruhi proses hukum. 2. Pasal tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 365 KUHP, ayat 1, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 4, jika mengakibatkan kematian, ancaman pidana maksimal 15 tahun. Implikasi dalam pemberitaan kasus pencurian yang berlebihan tanpa verifikasi dapat memicu stigma sosial. Perlakuan hukum sering terlihat berbeda pada pelaku kecil, seperti pencurian ayam, dibanding pelaku besar, menunjukkan ketimpangan hukum. 3. Pasal tentang perjudian. Pasal 33 KUH, barang siapa yang menawarkan, memberikan kesempatan, atau turut serta dalam perjudian diancam pidana penjara maksimal 10 tahun, atau denda maksimal 25 juta. Implikasi dalam pemberitaan. Judi online sering dilaporkan oleh media, tetapi pelaku besar sulit dijerat, menunjukkan lemahnya penegakan hukum di tingkat atas. 4. Pasal tentang penipuan, pasal 783, menjelaskan bahwa penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat, kebohongan, atau menggunakan media sering digunakan oleh korban untuk mengungkap kasus penipuan besar. Tetapi hukum sering tidak berjalan tegas pada pelaku kelas atas. 5. Pasal tentang 72, barang siapa yang menggelapkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Implikasi dalam pemberitaan, penggelapan oleh pejabat tinggi sering mendapatkan pemberitaan, tetapi pelaku besar sering mendapatkan hukuman ringan dibandingkan rakyat kecil. Dalam peraturan wilayah ITE, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Implikasi dalam pemberitaan. Kebebasan berpendapat sering disalahartikan oleh media untuk menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.